Untuk Mas Tri, saya minta adik saya jangan sampai dipermasalahkan, jangan sampai dipenjarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sedih rasanya saya melihat pernyataan konten adik saya yang menyatakan saya bukan kakaknya, sampai menyebutkan sampai ajal. Nauzubillah summa nauzubillah. Jelas ini sesuatu yang mengerikan buat saya. Saya tak habis pikir, kenapa Dedek sampai seperti itu. Jelas ini sudah melewati batas nalar pikiran yang sehat. Saya ingin mengulas balik sedikit. Saya di sini membuat konten karena adanya perseteruan Anda, Dek, dengan Tri Suwaka. Tapi adik kenapa jadi menyerang ke diri saya? Malah tidak mengakui saya seorang kakak. Di sini, saya meluruskan, memberi warning, memberikan peringatan, supaya adik tidak terlanjur jauh melangkah dengan langkah yang salah. Semua harus mufakat. Tapi adik malah ngelantur kemana-mana. Saya jadi berpikir, adik saya yang dia pernah bilang, saya bisa berpikir dewasa, Kak. Saya ulangi lagi ya. Saya bisa berpikir dewasa, karena saya sudah dewasa. Tapi Mbok Ya pikirannya kayak orang sakit ada ini. Jelas, kenapa? Karena arah pembicaraan yang saya katakan, seolah-olah adik tidak bisa menyimak. Cenderung kesannya adik kayak pansos. Kayak kehabisan konten. Mbok Ya kalau bikin konten itu yang enak, yang terarah, yang kreatif, kayak orang lain. Ini malah menghujat kebencian terhadap kakak sendiri. Yang mana padahal saya hanya menasehati, meluruskan, memperbaiki keadaan. Tapi sebaliknya yang saya terima, tidak mengakui lah, tidak tahu diri lah. Di belakang saya ada AIU lah. Tidak ada siapa-siapa di belakang saya. Di belakang saya kalau adik pingin tahu, kalau Dedek pingin tahu di belakang saya, orang-orang yang berpikiran jernih. Jelas, Dek. Dan saya memberikan pernyataan ini ingin supaya adik datang, bertemu, ngobrol. Tapi malah sebaliknya. Malah adik seolah-olah menantang. Sudah puas belum? Dan sebagainya, dan sebagainya. Saya nggak masuk di akal. Apa sih yang ada di pikiran adik? Dan kakak pikir, sebaiknya permasalahan-permasalahan kayak adik ini, ada yang memberikan warning. Orang-orang terdekat Dedek. Seperti contoh, istri Dedek bisa memberikan nasihat. Kan kalau orang sudah tidak mengakui kakaknya, itu udah sesat, Dek. Ini, secara nalar otak aja, akal sehat. Orang berpikir, Dedek kayak bukan orang punya pikiran waras.
Artinya apa? Dede kayak orang sakit, Dek. Ini yang gak habis di akal. Saya ulangi ya. Dede tidak mengakui saya sebagai kakak kandung. Malah bilang, sampai ajal. Astagfirullahaladzim. Tapi yang Dede upload itu ibu saya. Dah, berarti bukan ibu Dede dong. Dan satu hal, Dek. Permasalahan masa lalu, Dede memang tahu. Masalah pistol lah segala macem. Dek, di kalimat Dede aja udah salah. Dede bilang senjata revolver. Revolver apa, Dek? Ayah tuh nggak megang revolver. Mana ada ayah megang revolver? Kalau Dede ingin jelas masalah itu, Dede ketemu sama saya. Karena kakak masih punya etika untuk membicarakan masalah itu. Tidak mungkin gembar-gembor di umum. Berapa kali kakak ngajak, datang, duduk bareng. Kita bicarakan. Tapi ini Dede malah ngelantur. Didiemin Dede malah ngeyel. Sebenarnya kakak udah nggak mau bikin konten seperti ini lagi. Berhubung Dede ngomongnya tidak nyambung, karena kalau saya mendiamkan Dede, dayus saya. Dosa saya. Nah, dan orang yang memutuskan silaturahmi dijamin tidak akan mencium baunya aroma surga. Dan orang yang memutuskan silaturahmi jelas akan memakan yang namanya api neraka. Ini yang saya sesalkan. Sama sekali tidak dipikir dulu kalau Dede itu mau ngomong. Tidak masuk nalar pikiran. Kalau memang Dede udah kehabisan bicara, sudah diam saja. Kalau mau datang, ya datang. Dan satu hal, kalau kakak mau bilang masalah ibu dan ibu dan ibu, Dede selalu bawa-bawa ibu. Kakak ada bukti pembicaraan kakak dengan ibu yang waktu tempo hari Dede bilang ibu menangis. Lebay banget kayaknya Dede ngomong gitu ya. Kakak cek, Dek, ada buktinya. Dan satu hal, Dek, Ade fokus saja ke permasalahan Ade dengan Triswaka. Detri itu yang kakak tahu. Alhamdulillah Allah mempertemukan kami. Dia cukup bijak, arif, pembicaraannya jelas, pada porsinya, tidak ngalor ngidul. Jadi kakak bisa menyimpulkan, ya apa adik saya yang sakit gitu. Dia orangnya sedikit bicara, banyak bekerja. Kalau ada tuh keluar kesana kemari. Apa kakak seperti itu mendidik adik? Satu hal kakak ingatkan. Selesaikan masalah kalian. Dan yang kedua, selesaikan masalah utang piutang. Kakak mengingatkan begitu. Karena masih ada hati sebagai seorang kakak. Kewajiban. Dan satu hal lagi, tolong
tolong adik pikirkan kalau mau membuat pembicaraan. Jadi jangan dinilainya, orang menilai, melihat. Jangankan orang lain, ponakan kamu sendiri berpikir, apa ini si om sakit? Ayah ngomong kemana, dia kemana? Coba tolong. Dipikirkan oleh adik. Dan tidak ada yang namanya saya pro sana, pro sini deh. Saya menengahi. Adik nggak memandang saya kakak, silahkan. Bebas. Saya sudah memberikan nasihat. Saya sudah memberikan peringatan. Dan adik kalau mau mencari fakta tentang kakak sendiri, jangan ke sebelah pihak. Artinya adik menanya ke sana ke sini, ke pihak kakak-kakak saya, ke saya. Dan adik di sini salah satu hal lagi. Adik bilang di konten adik, kakak-kakak kandung saya, perasaan ibu saya tidak melahirkan anak 13. Itu kakak satu bapak beda ibu, dek. Walaupun kuat hukumnya. Cuman adek memberikan pernyataannya ya udah salah. Ada baiknya adek kamu bertanya ke kakak-kakak. Tanya juga ke saya. Apa yang terjadi? Baru di sini adek ngambil kesimpulan. Nah ini, kenapa saya bilang adek sakit? Seperti adek nggak bisa dididik. Nggak terdidik oleh saya dulu. Jangan kakak kamu dihujat terus, dicemoohkan terus, sementara saya mau membenarkan semuanya keadaan adik. Karena ada rasa hati nurani, ada rasa sayang. Mungkin kalau Anda sudah bilang yang namanya aja, sampai aja nggak mau, sampai aja nggak mau kenal, kayaknya udah nggak punya hati nurani Anda ini. Coba kamu pikirkan, usia ibu berapa sekarang? Setua itu masih berjualan gorengan. Apa kamu memberikan solusi? Apa kamu memberikan jalan keluar yang lain? Atau kamu melarang sambil memberikan solusi? Mana rasa sayang kamu kalau begitu? Itu yang disebut sayang. Kamu bilang baik-baik saja hubungan dengan ibu saya. Apalagi saya lebih baik-baik aja. Kamu bilang keluarga begitu begini ke saya. Tidak ada, semua itu tidak ada masalah dengan saya. Tidak ada apa-apa. No problem semuanya. Mending kamu fokus terhadap permasalahan kamu. Bereskan dengan Triswaka. Bereskan semua urusan hutang-hutang kamu. Udah. Gak usah ngalor ngidul ibaratnya. Lurus saja kamu berpikiran. Gak usah menghujat, memfitnah, menjolimi keluarga sendiri, kakak sendiri. Seolah-olah tampilan kamu itu, kamu orang baik-baik di mata keluarga, saya orang buruk. Sungguh miris ucapan kamu itu. Padahal kamu sendiri tidak tahu keadaan ibu di Bogor. Keadaan ibu di rumah ibu. Karena kamu jarang berkunjung. Saat sakit di rumah, pasca sudah sakit di rumah, kamu tidak datang. Saya yang mengurus, itu kewajiban saya. Itu yang namanya sayang pada orang tua. Dan satu lagi untuk Mas Tri, saya minta adik saya jangan sampai dipermasalahkan, jangan sampai dipenjarakan.
namun lebih tepat dibawa ke rumah sakit. Karena ini sedang keadaan sakit dia ini. Untuk direhabilitasi pikiran otaknya. Supaya tidak sakit. Itu saja pernyataan dari saya. Semoga kamu, Dek, mengerti dan tidak berbuat macam-macam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.